Jumpa lagi di podcast Pusbang Berbincang, program baru di Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan, Agraria dan Tata Ruang, dan Pertanahan. Kali ini kita akan mengangkat satu topik yang memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, dan kami akan menghadirkan salah satu akademisi dari Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Kurniawarman SH, MHum, selaku Guru Besar Hukum Agraria dan juga Direktur Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat atau yang lebih kita kenal dengan FHUA. Begitu ya Pak ya? FHUNAN. FHUNAN. Baik. Terkait dengan pembicaraan kita sore ini, Prof, terkait dengan tanah ulayat. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kami gelontorkan ke Prof Kurnia. Dari sudut pandang akademisi, ini seberapa penting pendaftaran tanah ulayat di Indonesia itu sendiri, Prof? Ya. Tanah ulayat itu kan dapat dikatakan sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia, sebagai derivasi dari identitas adat gitu. Jadi di adat itu kan identitasnya turunnya banyak itu. Nah, ulayat merupakan salah satu identitas adat yang turun ke tanah gitu. Betul. Kalau gelar-gelar adat itu turun ke personalnya gitu ya. Betul, jadi turun ke ulayat itu dia dalam turun ke tanah itu dalam bentuk ulayat. Jadi mempertahankan tanah ulayat itu sama artinya kita memelihara identitas bangsa kita sendiri. Nah, mengapa dia perlu dicatat, perlu didaftar? Karena tanah sebagai benda bergerak, dia hanya bisa diabadikan statusnya kalau dia dipublish. Dipublish itu artinya diumumkan kepada publik, dicatat dalam dokumen publik dengan semua orang tahu, semua orang bisa paham, dan dengan demikian dia terjaga secara statusnya dan orang tercegah untuk mencoba-coba untuk menyimpanginya. Jadi dengan dia didaftar, sebetulnya kita bertujuan untuk mempertahankan identitasnya sebagai tanah ulayat yang tadi saya katakan sebagai salah satu identitas dari bangsa Indonesia. Dan tentu saja dengan legitimasinya. Ya. Ya itu ya, Prof ya. Ya. Kemudian bagaimana pandangan Prof Kurnia sendiri terhadap capaian pendaftaran tanah ulayat masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat ini, Prof? Ya, Sumatera Barat sesungguhnya proses pendaftaran tanah itu sudah berlangsung sejak Indonesia memperkenalkan pendaftaran tanah, bahkan sejak zaman kolonial gitu ya. Sumatera Barat kan tidak pernah dikecualikan dari administrasi pertanahan di Indonesia. Jadi oleh karena itu proses pendaftaran tanah di Indonesia bahkan sejak zaman kolonial Sumatera Barat juga sudah jalan. Nah, secara resmi berdasarkan hukum agraria nasional kan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 gitu ya. Dan dengan peraturan pemerintah itu sebetulnya tanah, bidang-bidang tanah di Sumatera Barat termasuk tanah ulayat sendiri sebetulnya sudah mulai terakomodasi. Namun khusus untuk tanah ulayat nagari, tadi saya katakan tanah ulayat nagari sebagai identitas ulayat itu yang sesungguhnya, itu belum terakomodasi di dalam pencatatan itu. Di Sumatera Barat itu kan dikenal secara mudah, secara lazim oleh publik ada 3 jenis tanah ulayat gitu ya. Tanah ulayat nagari yang merupakan aset dari komunitas masyarakat hukum adat disebut dengan nagari. Di bawah nagari itu sebagai subjek, nagari itu terdiri atas beberapa suku. 4 suku minimal menurut adat Minang. 4 suku ya. Masing-masing suku itu juga terdiri dari sub-suku atau sub-clan gitulah ya. Nah, sub-clan itu juga dia mempunyai bidang tanah yang disebut dengan tanah ulayat kaum juga. Jadi ada tanah ulayat nagari, ada tanah ulayat kaum, ada tanah ulayat suku. Nah, di Sumatera Barat tanah ulayat nagari ini belum pernah tersentuh dalam proses pendaftaran tanah sampai terakhir kebijakan dari Kementerian atau BPN yang bisa mendaftar tanah ulayat itu. Tanah ulayat kaum dan suku dia sudah didaftar sebelum ada kebijakan baru ini, tetapi proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran tanah hak. Sehingga dia terdaftar sebagai tanah milik bersama. Jadi kalau bisa dikenal dengan sertifikat tanah komunal, Sumatera Barat merupakan contoh untuk best practices gitu ya,
untuk Indonesia dengan hukum agraria nasionalnya bisa mengakomodasi pendaftaran tanah milik komunal, itu tanah milik kaum, tapi belum tanah ulayat. Untuk tanah ulayat, yang tanah ulayat negari yang saya katakan tadi itu, baru terakomodasi pendaftarannya di Sumatera Barat dengan kebijakan terbaru dari Menteri, yang terakhir itu ada pilot project itu. Jadi pilot project itu merupakan kick off untuk Sumatera Barat, yang selama ini buntu tanah ulayat negari nggak bisa didaftar, dengan pilot project dia bisa terdaftar. Dan itulah salah satu momentum ya yang kemarin diserahkan langsung oleh Pak Menteri waktu itu, dan menandai bahwa kebijakan pemerintahan terbaru bisa mendaftarkan tanah ulayat sebagaimana halnya tanah ulayat tanpa dia harus berubah status menjadi tanah hak. Ya, hambatan apa sih sebenarnya ini Prof yang muncul di permukaan ya ketika pendaftaran tanah ulayat itu mulai berjalan? Hambatan pendaftarannya ada. Kalau kita identifikasi hambatan itu, ada hambatan secara eksternal gitu ya. Jika kita melihat dari segi masyarakat hukum adatnya, hambatan eksternal masyarakat hukum adat itu dalam proses pendaftarannya itu adalah tidak mudahnya masyarakat hukum adat memperoleh keputusan pemerintah tentang penetapannya sebagai masyarakat hukum adat. Menurut peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang pemerintah daerah, undang-undang sektor, undang-undang kehutanan gitu ya, termasuk juga peraturan menteri di Kemendagri misalnya Permen 52 tahun 2014 itu, kewenangan untuk menetapkannya sebagai masyarakat hukum adat itu ada di pemerintah daerah sebagai subjek. Nah, sementara di keberadaannya secara de facto dia sudah ada sejak lama gitu. Nah, sementara secara de jure proses pendaftarannya ini membutuhkan penetapan dia sebagai subjek karena dia sebagai badan hukum bukan sebagai orang. Jadi ini salah satu hambatan yang berpotensi memperlambat pendaftaran tanah ulayat ini. Kalau pemerintah daerahnya nggak sungguh-sungguh mengakui atau sesegera mungkin menetapkan masyarakat hukum adat di daerahnya itu di dalam instrumen hukum SK kepala daerah kah, atau peraturan kepala daerah kah, atau bahkan peraturan daerah kah, ini hambatan serius bagi cita-cita bersama kita untuk mendaftarkan tanah ulayat itu. Ya, berarti secara tidak langsung ya peran dari pemerintah itu sangat besar ya. Pemerintah daerah, pemerintah terutama. daerah Ya, ya. pemerintah daerah terutama. Kenapa? Karena kalau tidak adanya etikat baik dari pemerintah daerah untuk menetapkan mana saja yang menjadi tanah ulayat gitu ya. Yang menetapkan subjeknya masyarakat hukum adatnya sebagai subjeknya. Ya. Maka diperlukan effort lebih besar untuk itu ya, Prof. Ya, karena Kementerian Atr BPN kan hanya mengurusin objeknya, tanahnya yang didaftar. Tapi siapa sebagai pemiliknya, pemegang haknya, itu otoritasnya ada di pemerintahan dalam negeri kan. Makanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan terutama pemerintah daerah karena kewenangan di pemerintah daerah untuk penetapan subjeknya itu sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat hukum adat dalam proses pendaftaran ini. Itu secara eksternal di masyarakat hukum adat. Secara internal, hambatan internalnya adalah sebagian dari anggota masyarakat hukum adat itu pengennya tanah ulayat itu bukan didaftar atas nama kesatuan masyarakat hukum adatnya. Seperti Nagari Sumatera Barat ya, bukan atas nama nagarinya, tetapi justru dibagi-bagi atas nama anggota-anggotanya secara personal. Nah, hambatan ini termasuk berpotensi untuk menimbulkan konflik internal di Nagari dalam hal Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum, nanti dia ingin mendaftarkan tanah ulayat Nagari itu utuh sebagai tanah ulayat, sebagai identitas mereka, tetapi sebagian dari anggotanya mungkin juga oknum-oknum tokoh-tokoh tertentu yang menginginkan dia membagi-bagi tanah untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan adatnya. Sehingga dia kalau didaftar atas nama Nagari, dia menganggap itu sudah menghambat kesempatannya atau sudah mengurangi kesempatannya untuk bisa mengambil atau membagi-bagi tanah ulayat itu secara personal untuk kepentingan pribadi anggotanya. Dan ini harus dimitigasi. Kalau ini enggak, ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal di internal masyarakat hukum adat sendiri. Baik. Lantas kalau misalnya dari sudut pandang dari akademisi sendiri terkait dengan peran dari akademisi itu sendiri apa,
terkait ini, Prof? Akademisi sebetulnya tugas utamanya terkait dengan program-program di masyarakat dan pemerintah gitu ya, sebetulnya sudah menjadi salah satu tugas wajib dari akademisi yang berhimpun di perguruan tinggi dengan tugas Tridharma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu pada saat pemerintah mengurus masyarakat, akademisi itu sangat penting terbuka momentum bagi akademisi untuk ikut dalam membantu program pemerintah itu melalui program pengabdian kepada masyarakat. Dan itulah yang dicontohkan oleh Universitas Andalas, Fakultas Hukum khususnya, dalam pilot project percontohan pendaftaran tanah wilayah nagari di Sumatera Barat yang dulu yang diserahkan oleh Pak Menteri itu. Jadi UNAN melalui tugas pengabdiannya ikut mensupport pemerintah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menyembatani ini hambatan-hambatan yang potensi mengganggu, lalu menjadi teman diskusi tentang hambatan-hambatan itu akhirnya bisa diselesaikan. Ya, itu artinya ada salah satu peran besar dari Universitas Andalas sendiri untuk menciptakan kondisi lebih baik ke depan, begitu ya, Prof. Terkait tanah. Dan khusus untuk program ini bukan hanya Universitas Andalas sebetulnya yang berkontribusi. Kan program ini kan sebetulnya muara dari program identifikasi dan inventarisasi tanah wilayah di Indonesia. Banyak perguruan tinggi di Indonesia secara wilayah yang terlibat. UNAN hanya salah satu dari banyak perguruan tinggi itu. Ada Universitas Sumatera Utara, ada sekolah dari utara itu ada Sokala, ada Universitas Sumatera Utara, ada Andalas, ada Universitas Gajah Mada, ada Universitas Hasanuddin, ada Universitas Cendrawasih. Jadi ini sudah tersebar. Betul. Berarti banyak universitas juga ikut peran serta dalam ini mensukseskan itu sendiri. Betul. Prof ya. Oke, Prof. So far yang kita tahu ya, animo dari masyarakat hukum adat itu sendiri di masyarakat khususnya di Minangkabau itu ada keengganan untuk mendaftarkan tanah wilayah yang mereka miliki. Adakah cara pendekatan tertentu dari akademisi untuk bukan mengantisipasi ya, dalam hal mungkin mencoba untuk approach ke mereka supaya mereka menyadari bahwasanya pentingnya legitimasi terhadap tanah itu sendiri. Ya, masyarakat hukum adat itu manusia sama dengan kita. Jadi logik gitu ya. Jadi sesuatu yang rasional pasti orang akan mengikutinya kan. Nah, mengapa masyarakat hukum adat selama ini ya menganggap pendaftaran tanah itu menjadi beban dan justru beliau-beliau itu tidak mendukung atau terkesan tidak mendukung? Ada dua penyebabnya. Secara internal ke dalam dirinya, masyarakat hukum adat itu sesungguhnya tidak membutuhkan bukti pendaftaran tanah. Beda dengan kita yang punya tanah milik pribadi, kan kita mau kemana-mana tuh. Tanah kita takut diserebut oleh orang lain kan, maka kita pakai sertifikat yang nama kita tulis itu, jadi kita sudah aman. Karena milik pribadi kita, tanah wilayah itu dia tidak milik pribadi. Jadi oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran bagi anggota masyarakat hukum adat, itu akan kehilangan tanahnya dengan dia tidak berada di tanahnya secara terus-menerus karena keberadaannya sebagai pemilik itu bersama-sama dengan anggotanya. Nggak mungkin dia pergi secara bersama meninggalkan tanahnya kan. Jadi tanah wilayah itu karena kepemilikannya bersama gitu, dia tidak pernah kosong dari penguasaan fisik anggotanya. Jadi nggak pernah kosong. Jadi oleh karena itu secara internal tidak ada kekhawatiran dia tidak didaftar. Sepanjang dia apalagi kalau hukum adatnya itu sama-sama mereka taati secara bersama-sama. Sepanjang nilai-nilainya itu terpelihara dengan baik, maka masyarakat itu tidak. Hari ini sebetulnya aspek internal seperti ini tidak sepenuhnya benar lagi. Kenapa? Karena secara internal masyarakat hukum adat itu juga sudah saling bersaing sesama mereka untuk menguasai bidang tanah. Jadi oleh karena itu yang dulu mereka turun-temurun menguasai bidang tanah dan mengetahui batas-batasnya, suatu saat mungkin ada yang curang, ada yang ingin keuntungan sendiri dan terjadi potensi konflik juga. Jadi hari ini potensi konflik yang itulah yang kita
Di situ pendaftaran tanah hadir. Ya. Jadi pada saat masyarakat hukum adat itu tidak sepenuhnya lagi bisa clear bagi dia mewarisi batas-batas tanahnya dengan saudara-saudaranya sendiri, dia perlu ada kejelasan tentang objeknya. Di situ hadir. Jadi secara internal tadi saya mengatakan dia nggak butuh, sekarang dia sudah mengalami kondisi yang berbeda dengan dulu. Hadir di situ dan itu diinformasikan kepada mereka. Itu satu secara internal. Secara eksternal, masyarakat hukum adat itu enggan untuk berurusan dengan otoritas publik, katakanlah pemerintah, dalam kaitan dengan tanah. Mengapa? Ada dua penyebabnya. Satu, dia takut kalau berurusan dengan pemerintah, dicatat-catat tanahnya, itu ujung-ujungnya adalah beban pajak. Ya. Jadi pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat itu identik dengan tambahan kewajiban yang mereka tanggung akibat dari itu. Mereka nggak mau. Satu. Yang kedua, mereka takut, khawatir setelah dicatat tanahnya itu, berubah statusnya dari milik mereka bersama menjadi milik pribadi anggota-anggota atau dibagi-bagi kepada orang lain. Sehingga kewenangan adatnya bagi tokoh adat, bagi ketua adatnya menjadi hilang. Ketua adat nggak mau kehilangan otoritas atas tanahnya gara-gara hanya didaftar. Jadi oleh karena itu, jika kita ingin mengatasi bottleneck itu ya, katakanlah hambatan-hambatan seperti itu, pemerintah harus hadir dengan kebijakan menjawab kekhawatiran itu. Apa jawabannya? Masyarakat hukum adat nggak usah khawatir. Pendaftaran tanah tidak mengubah status ya. Apa yang menurut bapak-bapak masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat itu tanahnya di lapangan, seperti itu dicatat di buku tanah. Itu kami jamin. Akhirnya gitu ya. Kalau itu bisa dijawab oleh pemerintah, maka saya yakin masyarakat tinggal kita suluh aja kita sampaikan. Satu. Yang kedua, pemerintah harus juga hadir. Kami jamin bapak-bapak ibu anggota masyarakat hukum adat dengan didaftarkan tanah itu tidak dibebani dengan pajak dan administrasi membebani ya. Kami jamin itu bahwa pendaftaran ini tidak menimbulkan beban baru terutama pajak bagi masyarakat hukum adat. Jika dua jawaban itu ada bagi pemerintah, saya berkeyakinan masyarakat hukum adat itu akan mendukung karena memang secara empiris seperti tadi saya katakan, dia sudah butuh kepastian. Dan dua kekhawatiran itulah yang dapat kita lihat sudah dijawab oleh Permen 2024, Permen ATRBP nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan wilayah masyarakat hukum adat. Itulah keunggulan Permen itu. Dia menjawab dua kekhawatiran itu. Sehingga dengan demikian, maka pendaftaran tanah wilayah menurut Permen itu sesuai dengan apa sebetulnya yang terjadi menurut hukum adatnya. Yang kedua, dibebaskan dari beban BPHTB, bahkan biaya administrasi. Nah, itu sebetulnya keunggulan Permen itu. Selaku akademisi, mungkin ada masukan dari Prof. Kurnia untuk pemerintah Indonesia, terutama dalam hal ini Kementerian ATR BPN, berkenaan dengan tanah ulayat itu sendiri, Prof? Ya. Upaya percepatan pendaftarannya seperti apa, begitu? Ada sentuhan apa mungkin? Kalau percepatan, hemat saya, itu yang paling diperlukan adalah koordinasi konstruktif sesama instansi pemerintah. Terutama antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah. Itu dari sisi percepatannya ya. Tapi dari sisi benefit secara luas gitu, setelah tanah wilayah itu terdaftar dan dia menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakatnya tidak saja secara adat, istiadat, budaya, sosial, tapi juga secara ekonomi, tentu perlu juga dikomunikasikan dengan kementerian dan lembaga yang bertugas di bidang bagaimana tanah itu bisa segera mungkin bisa benefitnya diperoleh oleh masyarakat. Artinya ada sumber penghidupan dari sana. Sumber penghidupan. Gitu ya, Prof ya.
supaya Bermanfaat tanah untuk orang banyak. bermanfaat. Mungkin ya. Jangan sampai tanah itu hanya berhasil di buku tanah, tapi nggak ada juga peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya. Itu kan artinya sayang gitu ya. Betul. Sementara itu mungkin harapan dari mereka nih. Ya, Sumber penghidupan yang lebih baik. ya, objektif kita melihat ya. Ya. Masyarakat hukum adat kita itu sebagian dari anggotanya kan ada yang terpaksa menjadi pekerja imigran. Ya. Pekerja imigran di luar negeri dia bekerja di lahan juga, di kebun juga. Padahal di kampungnya itu tanah adatnya luas. Kenapa mereka tidak Kelola. berusaha di tanah wilayah sendiri? Sementara di luar dia jadi pekebun juga. Itu menandakan tanahnya nggak produktif kan? Betul. Nggak menghasilkan apa-apa kan, maka padahal dia sebagai petani. Nah, dengan didorong supaya tanah itu bermanfaat secara ekonomi, itu secara tidak langsung kita juga menciptakan lapangan kerja genuine kepada masyarakat hukum adat yang memang beliau itu adalah pengelola lahan petani dan mereka tidak perlu merantau untuk menjadi petani. Baik. Terima kasih banyak, Ya, sama-sama. Prof, atas pencerahannya, kemudian sharing informasinya, dan kita juga bisa mendapatkan informasi detail terkait dengan tanah ulayat dari perspektif akademisi. Ya, Terima kasih. sama-sama. Semoga nanti harapan kita bersama terkait dengan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat, semakin baik ke depannya. Amin. Demikian perbincangan kita sore hari ini bersama Profesor Kurniawarman, Ya. Guru Besar sekaligus pula Direktur Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Universitas Andalas. Terima kasih kebersamaannya hari ini, Prof. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan menjadi satu momentum untuk kinerja ATR sendiri semakin lebih bagus. Amin. Dan juga untuk Universitas Andalas itu sendiri bisa semakin solid lagi dalam mencapai harapannya. Amin. Demikian, salam jumpa di perbincangan kita berikutnya. Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua.